Halo semua Sobat Indofakta. Kali ini kita akan membahas tentang negara Uni Emirat Arab. Negara kecil tapi sangatlah kaya raya. Agama Islam menjadi agama resmi. Tapi di setiap tahunnya jumlah pemeluknya semakin berkurang. Pada tahun 2010 masih terdapat sekitar 76% penduduknya yang beragama Islam. Namun jumlahnya terus berkurang secara drastis hingga menjadi 60% pada tahun 2022. Salah satu penyebabnya adalah menjamurnya populasi imigran India yang beragama Hindu. Uni Emirat Arab adalah salah satu negara pekerja migran terbesar di dunia. Sekitar 88% penduduk di sana adalah orang asing yang kebanyakan datangnya dari Asia Selatan, seperti dari Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, dan Nepal. Benarkah mereka dalam tanda kutip sedang menjajah negara ini? Lalu, apa kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah di sana? Untuk itu, kita akan bahas lebih dalam lagi di video kali ini. Mari kita terbang ke Uni Emirat Arab. Menurut bukti arkeologis, di Jebel Hafed, manusia pertama mulai bermukim di sana sekitar tahun 3200 sebelum Masehi hingga 2600 sebelum Masehi. Pemberitaan awal saat Kekaisaran Sasania berkuasa pada tahun 240 Masehi. Kemudian pasukan Muslim mulai menguasai wilayah ini tahun 630 Masehi. Selanjutnya, kekhalifahan Rashidin yang berkuasa di sana. Singkat cerita, Portugis mulai menguasai wilayah pesisir pada tahun 1523. Tahun 1700 hingga 1800-an, muncullah 7 kerajaan Islam yang dipimpin oleh orang dengan gelar Sheikh, seperti Abu Dhabi, Atsman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan al-Quwain. Kemudian mereka mengadakan gencatan senjata dengan Inggris pada tahun 1820 yang kemudian dimasukkan ke dalam wilayah perlindungan Inggris atau protektorat tahun 1947. Lalu pada tanggal 2 Desember 1971, 7 kerajaan tersebut diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Mereka kemudian bergabung menjadi satu negara, yaitu Uni Emirat Arab, kecuali Ras Al Khaimah. Barulah pada tanggal 10 Februari 1972, Ras Al Khaimah memutuskan untuk bergabung juga. Berikut ini adalah 10 fakta negara Uni Emirat Arab. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, sehingga kamu tidak akan tertinggal mengenai info-info menarik lainnya dari channel Indofakta ini. Profil negara. Nama lengkap negara ini adalah Uni Emirat Arab. Dengan kepala negaranya adalah presiden. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kota Abu Dhabi adalah ibu kota negara ini. Secara geografis, Uni Emirat Arab berada di benua Asia bagian barat. Kawasan Timur Tengah. Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Oman dan Arab Saudi. Kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Persia. Lalu di sebelah barat ada Arab Saudi. Dan di sebelah timur ada negara Oman. Luas wilayah Uni Emirat adalah 83.600 km persegi. Jumlah penduduknya di kisaran 9,9 juta jiwa. Mayoritas penduduk di sana beragama Islam atau sekitar 60%. Penduduk yang beragama Hindu sekitar 20%, lalu yang beragama Kristen sekitar 10%, dan sisanya menganut agama lainnya. Etnis Arab sekitar 30%, etnis Asia Selatan sekitar 60%, sisanya adalah etnis lainnya. Bahasa resminya adalah bahasa Arab.
Uni Emirat Arab termasuk sebagai negara berkembang. Perekonomiannya bergantung kepada pertambangan minyak bumi dan juga gas alam, industri petrokimia, tambang emas, produk perikanan, peralatan telekomunikasi, dan juga pariwisata. Ekspor terbesarnya adalah kepada negara-negara Arab Teluk, Jepang, dan juga India. Mata uang di negara Uni Emirat Arab adalah dirham Uni Emirat Arab, di mana 1 dirham itu sekitar 4.200 rupiah. Kehidupan di Uni Emirat Arab. Walaupun agama Islam merupakan agama resmi di sana, namun secara persentase pemeluknya hanya sekitar 60% saja. Umat agama lainnya memang dipersilakan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Termasuk aliran Islam Syiah juga diperbolehkan untuk beribadah dan tidak mengalami diskriminasi. Terdapat kebijakan khusus setiap bulan Ramadan yang perlu kamu ketahui apabila kamu berkunjung ke sana. Yang pertama, kamu tidak boleh makan, minum, ataupun merokok di tempat umum selama jam puasa, baik itu untuk yang muslim ataupun yang non-muslim, kecuali untuk anak-anak, ibu hamil, dan juga penderita diabetes. Kalau kamu misalkan ketahuan sedang makan di depan umum pada saat jam-jam puasa seperti itu, akan dikenai denda sekitar 8 juta rupiah atau hukuman penjara selama 1 bulan. Lalu yang kedua, tidak boleh menyalakan musik secara keras. Kamu bisa saja ditangkap apabila nekat melakukannya, misalkan saat berkendaraan di jalan raya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berkata kasar atau mengancam orang lain. Yang keempat, untuk memberi takjil kepada orang yang sedang berpuasa, haruslah ada izin resmi dari pemerintah. Kalau tidak ada izin, maka kamu bisa saja dikenai denda sekitar 431 juta rupiah. Tujuannya adalah memang cukup bagus, supaya keamanan makanan yang akan dibagikan itu bisa terlebih dahulu dicek oleh pihak pemerintah. Lalu yang kelima, tidak boleh memakai pakaian yang terbuka, ketat, dan juga pendek. Kamu bisa saja ditangkap apabila melanggar, karena dinilai telah mengganggu orang yang sedang berpuasa. Yang keenam, tidak boleh mengemis. Kalau mengemis di jalan, akan dikenai denda sekitar 20 juta rupiah. Di sana memang tidak ada gaji minimum atau UMR. Namun setidaknya gaji tersebut haruslah bisa memenuhi kebutuhan karyawan. Dari data yang ada, gaji terendah di sana itu sekitar 4.800 dirham atau senilai 20 juta rupiah per bulan. Selain itu, agama lain tidak boleh menyebarkan agamanya pada kalangan umat muslim. Pemerintah juga tidak mengizinkan seseorang yang muslim untuk keluar dari agama Islam atau murtad. Apabila ketahuan, itu bisa dikenai denda atau hukuman penjara. Negara para sultan. Negara ini memang sangatlah kaya raya. Negara ini termasuk sebagai penghasil minyak bumi terbesar ke-8 dunia dan juga mempunyai cadangan minyak bumi ke-7 terbesar di dunia. Selain itu, menjadi produsen gas alam terbesar peringkat ke-17 di dunia. Lalu, mengapa negara ini masih juga dikategorikan sebagai negara berkembang, bukan sebagai negara maju? Padahal kan mempunyai sumber daya yang sangat banyak. Menurut IMF, sebuah negara itu bisa dimasukkan sebagai negara maju apabila produk ekspornya terdiversifikasi atau bermacam-macam. Sedangkan negara ini, porsi terbesarnya adalah di minyak bumi dan gas alam, atau itu sekitar 66%.
Lalu 32%-nya adalah dari ekspor emas dan berlian. Monarki. Sistem pemerintahan di sana sangatlah unik, di mana kepala pemerintahannya dijabat oleh seorang presiden. Tapi negara ini tidak termasuk negara republik. Negara ini adalah negara federal, yang mana terdiri dari 7 kerajaan atau emirat. Dan tiap-tiap emirat ini mempunyai raja atau emirnya masing-masing. Yang pertama adalah Emirat Abu Dhabi, yang memiliki luas wilayah sekitar 67.340 km persegi. Lalu ada Emirat Atsman dengan luas wilayah 259 km persegi. Yang ketiga adalah Emirat Dubai dengan luas 3.885 km persegi. Yang keempat, Emirat Fujairah dengan luas 1.165 km persegi. Yang kelima, Emirat Ras Al Khaimah dengan luas 1.684 km persegi. Keenam, Emirat Sharjah dengan luas 2.900 km persegi. Ketujuh, Emirat Al Kuwait dengan luas 777 km persegi. Ketujuh emirat ini mempunyai hak penuh atas wilayahnya masing-masing, termasuk juga dalam membuat hukumnya sendiri, dengan ketentuan dan pedoman dari pemerintah pusat. Mereka juga menganut sistem pemerintahan monarki absolut, yang berarti kebijakan raja atau emir berada di atas hukum. Lalu kira-kira fungsi presiden dan perdana menteri itu buat apa ya? Presiden Uni Emirat Arab selalu dijabat oleh Emir Abu Dhabi karena merupakan pendiri negara ini dan juga yang pertama mempersatukan ketujuh kerajaan tersebut. Presiden ini bertugas sebagai kepala negara, seperti menerima kunjungan kenegaraan, kunjungan ke luar negeri, membuat undang-undang federal, sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab. Sedangkan jabatan Perdana Menteri selalu dijabat oleh Emir Dubai, karena Emirat Dubai ini adalah emirat kedua yang mau bergabung di negara tersebut. Tugas dari Perdana Menteri adalah membantu Presiden dalam menafsirkan dan menegakkan undang-undang. Perdana Menteri dibantu oleh 52 kementerian dan badan federal. Beberapa hal yang masih dipegang oleh pemerintahan pusat, seperti pengelolaan air bersih dan minyak bumi, dikuasai bangsa asing. Dengan total penduduk sekitar 9,9 juta jiwa, ternyata penduduk aslinya hanyalah sekitar 1,1 jiwa saja. Lalu sisanya 8,8 juta jiwa adalah penduduk imigran atau pekerja dari luar negeri. Jumlah imigran terbesar datangnya dari India atau sekitar 2,7 juta orang. Lalu dari Pakistan sekitar 1,2 juta orang. Dari Bangladesh 750.000 orang. Orang Indonesia di sana ada sekitar 39.000. Dengan banyaknya orang India di sana, sehingga persentase pemeluk agama Islam menjadi menurun. Tahun 2010, jumlah Muslim di sana masih berada pada kisaran 76%. Namun, di tahun 2022 tinggal 60% saja, karena terjadi peningkatan agama Hindu sekitar 20%, yang mana bersumber dari banyaknya imigran India yang datang ke sana di setiap tahunnya. Sebagian besar warga Uni Emirat Arab sendiri adalah orang kaya raya. Mereka tidak mau bekerja sebagai pekerja kasar ataupun buruh, sehingga didatangkanlah pekerja kasar tersebut dari luar negeri. Selanjutnya, apa yang dikerjakan pemerintah UEA, Uni Emirat Arab ini, agar dalam tanda kutip tidak dijajah oleh imigran asing? Yang pertama, pemerintah mulai membenahi sektor pendidikan sehingga SDM-nya bisa semakin tinggi. Kemudian yang kedua, memberikan akses pekerja yang luas
terutama kepada kaum perempuan. Kemudian dibuatlah juga undang-undang supaya ada kesetaraan gaji dan pekerjaan untuk perempuan dan laki-laki. Perempuan juga bebas memilih pekerjaannya sesuai keinginannya masing-masing. Diharapkan dengan hal ini bisa mengurangi jumlah imigran yang datang ke sana. Yang ketiga, orang asing dikhususkan hanya untuk pekerjaan kasar saja. Keempat, tidak boleh ada serikat pekerja untuk pekerja asing. Tidak boleh juga melakukan demo ataupun mogok kerja. Tidak ada gaji minimum. Sisi gelap. Walaupun negara tersebut adalah negara Islam, tapi pemerintah melegalkan tempat hiburan malam. Wisata dunia. Pemerintah terus membangun kawasan wisata seperti resort, hotel, ataupun mall, sehingga bisa menjadi negara pariwisata dunia. Salah satu alasannya adalah supaya tidak selalu bergantung kepada sumber daya alamnya seperti dari minyak bumi dan tambang lainnya. Karena energi fosil mulai ditinggalkan oleh dunia dan mulai beralih kepada energi listrik. Dengan semakin banyaknya mobil listrik ataupun sepeda motor listrik di jalanan. Presiden Joko Widodo. Hubungan Uni Emirat Arab dengan Indonesia sudah terjalin sejak tahun 1976. Indonesia termasuk sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan negara Uni Emirat Arab, yaitu pada tahun 1971. Investasi Uni Emirat Arab ke Indonesia adalah sekitar 4,5 miliar USD. Ekspor Indonesia ke Uni Emirat Arab adalah sekitar 1,4 miliar USD. Presiden Jokowi sering berkunjung ke negara tersebut. Begitupun sebaliknya, Presiden Uni Emirat Arab yang datang berkunjung ke sini. Hubungan kedua negara ini semakin dekat. Sebagai salah satu bentuk kehormatan, di sana juga terdapat jalan yang bernama Presiden Joko Widodo, tepatnya di kota Abu Dhabi. Di sana juga didirikan masjid yang begitu megah dengan nama Masjid Joko Widodo. Wisata di Uni Emirat Arab. Saatnya kita berjalan-jalan ke negara Uni Emirat Arab. Kita juga akan menyusuri kota Dubai yang begitu megah. Dulu, Dubai hanyalah sebuah desa nelayan kecil yang dibangun pada awal abad ke-18. Luas kota Dubai itu sebesar 1.610 km persegi dan jumlah penduduknya sekitar 3,6 juta jiwa. Di sana ada juga gedung Burj Khalifa yang begitu fenomenal tersebut. Salah satu gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Tinggi gedung ini bisa mencapai 829,8 meter dan mempunyai 163 lantai. Saatnya naik lift Burj Khalifa. Pemandangan dari atas nampak begitu bagus dan indah sekali, bukan? Selanjutnya kita akan berkunjung ke pantai Marina Beach, Dubai. Viewsnya cantik sekali ya, dengan gedung-gedung tinggi seperti ini. Buat kamu yang suka main air, pastinya senang sekali pada saat bermain di sini. Setelah dari sini, kita kemudian akan berkunjung ke daerah Creek Dubai untuk mulai menaiki kapal menyusuri kota Dubai. Asik sekali ya. Selanjutnya kita akan mengunjungi The Point. Pemandangan di sana di malam hari keren sekali ya. Kita juga bisa menonton air mancur. Paginya kita juga akan melihat Dubai Marina. Terdapat kawasan elit di kota Dubai. Selanjutnya kita akan mengunjungi Museum of the Future Dubai, sebuah museum masa depan. Di sana banyak pameran teknologi canggih seperti ini.
Kamu juga bisa berkunjung ke sana. Bagus sekali, bukan? Terus kita juga akan mengunjungi Sok Madinat Jumeirah atau Venesianya Dubai. Banyak sekali pujasera di sana. Viewsnya juga bagus sekali ya. Selanjutnya, kita akan mengunjungi Dubai Miracle Garden. Keren sekali, bukan? Kita juga bisa mengunjungi Desert Safari Tour. Setelah itu, kita akan mengunjungi kota Abu Dhabi. Kira-kira kotanya seperti ini ya. Luas kota ini sekitar 972 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa. Di sana ada istana Qasr Al-Watan atau istana kepresidenan. Bagus sekali ya. Istana ini baru selesai dibangun pada tahun 2017. Kemudian mulai dibuka untuk umum pada tahun 2019. Selanjutnya, kita juga akan berkunjung ke National Aquarium Abu Dhabi. Lalu, kita juga akan mengunjungi Sheikh Zayed Grand Mosque atau Masjid Agung Sheikh Zayed. Ini adalah masjid terbesar di Uni Emirat Arab. Megah sekali ya. Lalu, kita akan berkunjung ke Pulau Saadiyat, sebuah pulau buatan. Pantainya indah sekali. Di sini ada Abrahamic Family House atau rumah keluarga Abraham, di mana di dalamnya ada masjid, gereja, dan sinagog yang bertujuan sebagai pemersatu, di mana agama Islam, Kristen, dan Yahudi itu berasal dari Nabi Abraham atau Ibrahim. Selanjutnya, kita juga akan mengunjungi Louvre Museum Abu Dhabi. Museum ini ramai sekali pengunjungnya ya. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Uni Emirat Arab? Hal unik di Uni Emirat Arab, sepak bola adalah olahraga yang paling digemari di sana. Timnas Uni Emirat Arab pernah lolos ke Piala Dunia pada tahun 1990. Bandara Dubai adalah bandara tersibuk di dunia. Pada tahun 2022, bandara ini berhasil melayani 66 juta penumpang. Bangunan paling miring di dunia adalah Capital Gate Abu Dhabi yang mempunyai ketinggian 160 meter. Dan mempunyai kemiringan 4 kali lipat dibandingkan Menara Pisa Italia. Uni Emirat Arab mempunyai hotel berbintang 7 pertama di dunia, yaitu Burj Al Arab. Interiornya dihiasi dari emas murni 24 karat. Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Uni Emirat Arab. Terima kasih. Semoga saja bisa menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua.